Pernah ngerasa deg-degan jelang ujian karena takut lupa materi? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang seringkali kesulitan mengingat semua bacaan, terutama saat waktu persiapan yang terbatas. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara mudah yang bisa kamu coba untuk meningkatkan daya ingatmu. Yuk simak tips-tipsnya. Halo, ketemu lagi sama aku Lut di channel YouTube aku, Lut7X. Dalam konten kali ini, kita akan ngebahas tentang cara-cara efektif untuk mengingat bacaan, terutama saat kamu sedang mempersiapkan diri untuk ujian atau presentasi. Jadi ini cocok banget buat kamu yang seringkali merasa kurang yakin dengan daya ingat kamu. Kita tahu banyak yang baru mulai belajar saat H-1 ujian. Meskipun kurang ideal, tips-tips ini tetap bisa membantumu memaksimalkan waktu yang ada. Tapi ingat, belajar secara teratur jauh lebih efektif daripada kebut semalam ya. Buat ringkasan, ubah informasi kompleks menjadi poin-poin singkat dan mudah diingat. Misalnya saat membaca tentang siklus air, ringkas menjadi evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Gunakan juga kalimat yang sederhana buat daftar poin agar informasi lebih terstruktur dan mudah dicari kembali. Gunakan diagram atau mind map untuk divisualisasikan. Hal ini bisa membantu kamu untuk berpikir 2 kali terhadap apa yang udah kamu baca. Yang kedua, gunakan teknik mnemonik. Contohnya kayak akronim. Buat kata dari huruf awal setiap kata kunci. Contoh, my very educated mother just served us 9 pizzas. Untuk mengingat urutan planet. My berarti Merkurius, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Kemudian ada cara divisualisasikan. Jadi bayangkan konsep abstrak menjadi gambar yang mudah diingat. Misalnya bayangkan atom sebagai bola biliar dengan inti sebagai pusatnya. Atau kalian juga bisa menggunakan cara asosiasi, yaitu menghubungkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah kamu ketahui. Contoh, ingat rumus matematika dengan membandingkannya dengan bentuk benda sehari-hari. Atau tips yang ketiga, yaitu dengan mengajarkannya pada orang lain. Dengan menjelaskan menggunakan bahasa sendiri dan menjelaskannya pada orang lain, kamu akan memaksa otakmu untuk memproses informasi secara lebih mendalam. Gunakan analogi dengan membandingkan konsep yang sulit dengan hal-hal yang lebih sederhana. Atau buat simulasi, misalnya jika belajar tentang sejarah, coba perankan tokoh sejarah tersebut. Tips yang keempat, praktik soal. Kamu bisa kerjakan soal latihan secara rutin. Soal latihan akan menguji pemahamanmu dan membantu mengidentifikasi bagian mana yang masih lemah. Atau gunakan berbagai jenis soal. Soal pilihan ganda, esai, atau soal hitung-hitungan akan melatih otakmu dari berbagai sudut. Cari soal-soal yang mirip dengan ujian. Misalkan kalian udah dikasih kisi-kisi, ini akan membantu kamu buat terbiasa dengan format soal yang akan kamu hadapi. Tips yang kelima, tentunya kamu juga perlu istirahat yang cukup, yaitu tidur yang berkualitas, karena saat tidur otak akan memproses informasi yang telah kamu pelajari. Berikan juga istirahat sejenak, jangan belajar terus-menerus tanpa jeda. Beri waktu untuk otakmu beristirahat dan menyerap informasi. Dan pastikan juga kamu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan yang dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan membantu kamu lebih fokus. Tips yang keenam, buat lingkungan belajar yang kondusif. Kalau kamu harus belajar yang di tempat yang tenang, pastikan untuk menghindari gangguan seperti suara bising atau notifikasi ponsel. Siapkan juga semua alat yang kamu butuhkan, buku, catatan, alat tulis, dan sebagainya. Atur pencahayaan yang baik, karena cahaya yang cukup akan membuat kamu lebih nyaman dan fokus. Yang terakhir, manfaatkan teknologi. Ada beragam aplikasi belajar yang bisa kamu gunakan, misalkan aplikasi yang menyediakan fitur seperti flashcard, kuis, dan catatan. Atau kamu juga bisa menggunakan video pembelajaran, karena video bisa memberikan materi pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dan zaman sekarang, kamu juga bisa menemukan banyak grup belajar online yang dimana nanti isinya beberapa orang yang
bisa kamu ajak diskusi dan memberikan perspektif baru. Dengan menerapkan tips-tips di atas, kamu akan lebih mudah mengingat bacaan dan siap menghadapi berbagai jenis ujian. Ingat, kata kunci utama adalah konsisten dan rajin berlatih. Jangan ragu untuk mencoba berbagai teknik sampai kamu menemukan yang paling cocok untuk kamu. Selamat belajar dan semoga sukses!